Proses riset. Secara umum, proses riset mempunyai 6 langkah. Yang pertama, ada menentukan tujuan penelitian dan rumusan masalah penelitian. Sebelum kita melakukan sebuah riset, kita harus mengetahui masalah apa yang ingin kita cari tahu jawabannya melalui penelitian kita. Dalam tahap ini, kita menentukan tujuan penelitian yang akan kita lakukan, latar belakang informasi yang relevan, dan bagaimana informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan. Biasanya, individu atau organisasi melakukan riset untuk 3 tujuan dasar. Yang pertama, ada untuk mempengaruhi atau membujuk audiens. Yang kedua, ada untuk membuat inovasi baru. Dan yang ketiga, ada untuk memahami atau memprediksi perilaku manusia atau fenomena. Lalu, yang kedua ada menentukan pendekatan penelitian. Setelah kita mengetahui apa yang ingin diteliti, kemudian kita menentukan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini terbagi atas 4. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, pendekatan pragmatis, dan pendekatan advokasi. Lalu yang ketiga ada memformulasikan desain riset. Sama seperti 2 langkah sebelumnya, tahap formulasi desain riset ini masih dalam proses perencanaan. Seperti yang dikatakan dalam Maltora, desain penelitian merupakan acuan dalam melakukan sebuah riset. Lalu yang keempat ada pengumpulan data. Proses pengumpulan data meliputi pemilihan wilayah kerja, melakukan training kerja lapangan, supervisi, validasi data, dan evaluasi. Hal terpenting dalam pengumpulan data adalah tenaga surveyor atau untuk melakukan survei, dan interviewer untuk melakukan interview sudah terlatih dalam pengumpulan data. Lalu yang kelima ada menyiapkan dan menganalisis data. Ribuan data yang sudah dikumpulkan tentu tidak dapat memberikan informasi yang kita butuhkan jika tidak diolah dan dianalisis. Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian diperiksa atau diedit, kemudian dilakukan coding atau pemberian kode untuk mempresentasikan setiap respon dari pertanyaan. Setelah itu dibuat transkrip dan disimpan dalam media penyimpanan atau diinput langsung ke dalam komputer. Data yang sudah diinput kemudian diolah menggunakan software agar dapat dianalisis. Lalu yang terakhir ada mempersiapkan laporan penelitian. Agar hasil temuan penelitian dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan dapat dimengerti oleh orang lain, maka hasil riset tersebut harus dibuat laporannya. Format laporan umumnya menyertakan tujuan dan masalah dalam riset, metode penelitian yang digunakan, temuan-temuan penting, serta kesimpulan dan saran. Laporan tersebut harus dibuat dalam bentuk yang komprehensif dan mudah dibaca. Sekian dari saya, terima kasih.